Silakan masuk. Dengan Mbak siapa ya? Mbak Dina. Kesini dengan siapa Mbak? Sendirian. Kalau boleh tahu, kalian tahu dari mana ya rumah konselor ini? Saya tahu dari teman saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tanasi Nuria Juardani. Saya dari Universitas PGRI Martopuro, prodi bimbingan konseling. Sebelumnya Mbak Dinar apa pernah konseling? Belum pernah ya. Sebelumnya Mbak Dinar apa pernah konseling? Belum. Berarti sedikit saya jelaskan ya, konseling itu apa. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan oleh konselor kepada kliennya. Jadi di sini saya sebagai konselor, Mbak Dinar sebagai kliennya. Oke, bisa dipahami. Kemudian di dalam konseling itu ada beberapa asas ya. Jadi yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi di sini Mbak Dinar mempunyai masalah apa, keluhannya apa. Jadi asas kerahasiaan ini pasti akan dijaga kerahasiaannya. Cukup saya yang tahu dan Mbak Dinar yang tahu dan Allah yang tahu. Jadi Mbak Dinar tidak usah ragu untuk menceritakan apa permasalahannya ya. Mungkin Mbak Dinar bisa mulai menceritakan apa permasalahannya Mbak Dinar. Saya trauma menjalin hubungan asmara, Mbak. Kemudian apa lagi? Iya, jadi awal mula saya menjalin hubungan asmara sama mantan saya tersebut itu sudah serius sama dia. Tapi lambat hari, lambat minggu, lambat bulan, pada suatu hari saya berpapasan. Dia berboncengan dengan pria lain, dan itu membuat saya trauma, Mbak. Apakah Mbak Dinar merasakan kecewa atas kejadian hal tersebut? Kalau kecewa pasti ada, tapi gimana lagi ya, Mbak? Saya udah tahu semua kalau dia ngelakuin kayak gitu. Mungkin trauma apa lagi yang membuat Mbak Dinar itu memikirkan gitu loh? Dia kan namanya juga menjalin hubungan asmara. Keluarga saya sudah kenal dan keluarganya dia juga kenal dengan saya. Jadi membuat saya lebih trauma lagi adalah semua keluarga saya sudah tahu kalau saya menjalin hubungan sama dia gitu. Oh, berarti di sini kondisinya Mbak Dinar itu orang tua itu saling mengenal satu sama lain. Apa ya? Jadi hubungannya itu sudah serius gitu ya, Mbak ya. Jadi di sini saya memahami sekali keadaannya Mbak Dinar itu bagaimana, karena di sini hubungannya Mbak Dinar itu sudah menjalin hubungan yang serius ya. Jadi orang tua satu sama lain itu sudah saling mengenal, tapi di sisi lain Mbak Dinar itu diselingkuhi ya. Mungkin ada dampak negatifnya ke Mbak Dinar. Ada, Mbak, dampak negatifnya. Jadi pada suatu hari itu saya dideketin sama lawan jenis saya, tapi saya menghindar. Kenapa saya menghindar? Saya takut kejadian trauma saya itu terjadi lagi. Ya, saya sangat paham sekali. Jadi di sini Mbak Dinar itu merasakan trauma berhubungan dengan lawan jenis karena mengalami trauma di masa lalu ya. Jadi di sini Mbak Dinar sudah tahu ya dampak negatifnya ke Mbak Dinar itu seperti apa, sudah tahu. Ya. Mungkin kedepannya Mbak Dinar apa ingin berubah kedepannya? Kalau mau berubah itu pasti ada ya, Mbak, dari niatan hati saya sendiri. Tapi Mbak Dinar apa sudah tahu kedepannya cara menanggulanginya? Belum. Oke, di sini jadi yang pertama itu ya Mbak ya, mungkin Mbak Dinar itu harus merubah pola pikir Mbak Dinar sendiri, terus merubah mindset, dan juga merubah
pada diri Mbak Dinar sendiri. Jadi itu harus dari niatnya Mbak Dinar sendiri. Bagaimana kedepannya saya untuk merubah dan menghilangkan trauma pada masa lalu Mbak Dinar gitu. Nah, jadi seperti itu Mbak. Jadi kedepannya harus bisa ditanamkan dari sendiri Mbak Dinar untuk cara merubah pola pikir, mengubah mindset. Jadi gini, Mbak Dinar harus punya prinsip kedepannya, karena yang terbaik itu pasti ada, bukan hanya dia saja gitu ya. Jadi kalau misalnya ini masih butuh proses, berarti di pertemuan selanjutnya kita harus melakukan proses praktek konseling dengan cara membayangkan gitu. Jadi Mbak Dinar harus bisa merubah diri sendiri, karena yang di luar sana pasti masih banyak yang setia. Jadi Mbak Dinar harus membuka lembaran baru lagi ya. Mungkin di sini ceritanya apa sudah cukup? Sudah cukup Pak. Karena di sini memang waktunya sudah mau habis ya. Sudah hampir 15 menit. Jadi saya kira sudah cukup. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya ya. Jadi Mbak Dinar gimana, apa yang dirasakan Mbak Dinar sekarang? Saya merasa lebih rileks. Untuk karena udah dari lama ya begitulah. Ya, oke. Kalau begitu berarti kita bisa melakukan pertemuan selanjutnya dengan proses konseling praktek ya. Jadi mungkin sudah cukup. Saya tutup. Saya juga terima kasih Mbak Dinar sudah mau melakukan proses konseling hari ini ya. Terima kasih juga Mbak. Ya, ya sudah. Assalamualaikum. Salam.